nama Tuhan. Dan aku telah melihatnya, Yohanes telah melihatnya dan memberi kesaksian dan menyaksikan kepada kita. Rasul Yohanes juga menuliskannya, ya inilah anak Allah. Ya, kita sudah belajar seri Kristologi tentang Kristus dan karyanya. Ya, saudara, kita masukin bagian yang ke-8, yaitu ya ini adalah anak Allah. Saudara, ada satu benda ini namanya centurion. Ya, mungkin saudara mengenali benda apa ini, saudara? Centurion dari berbahan meteorit, meteor, dari bahan meteor ya. Harganya fantastis, saudara, sekitar 3,8 miliar. Ya, ini seperti gelang atau jam tangan gitu ya, atau seperti gelang berbahan meteor. Harganya 30,8 miliar, sungguh fantastis. Apa ini, saudara? Ini adalah anak kunci. Anak kunci atau kunci kendaraan. Nah, anak kunci ini termahal di dunia, 3,8 miliar ya. Kalau dibelikan mobil saat ini misalnya yang Jepang punya, ya rata-rata bisa dapat 4 sampai 5 ya. Kalau yang bagus mungkin udah bisa dapat 3. Nah, saudara, ternyata di 2019 sudah ada satu-satunya kunci. Kalau ini dibikin sekitar 7 seri, ada 7. Tetapi ini cuma 1. Anak kunci ini dibikin cuma 1. Kunci kontak mobil termahal cuma dibuat 1. Just only one. 1. Kalau ini 7 ya. Centurion ini ada 7, literasi yang saya baca. Nah, kemudian kalau ini namanya Phantom. Kalau ini Centurion, ini namanya Phantom. Nah, Phantom ini cuma satu-satunya. Dan saudara fantastis gak harganya? $8 million ya. Miliar. 8 miliar. Oh, fantastis kan? Hanya satu di dunia. Anak kunci ya, saudara. Nah, kalau saudara bilang anak kunci, bapak kuncinya di mana? Tidak ada ya, saudara. Cuma satu ini sebutan anak kunci, disebut kontak kunci ini termahal. 8 miliar. Wow, ya cuma kuncinya saja gitu ya. Punya nama Tuhan, kita akan melihat bahwa kunci ini istimewanya ya, selain dari bahannya, kemudian penggunaannya. Nah, ini dibuat dilapisi benda-benda mulia. Ya, benda-benda mulia. Kalau ini dari meteorit, ada dari titanium. Ya, lebih dari diamond. Ya, ini juga ada diamondnya. Ya, bukan emas lagi, saudara. Sudah logam mulia. Satu-satunya loh. Ya, mungkin sudah akan dibuat lagi tandingannya ya, tapi 2019 mengatakan ya satu-satunya. Nah, kita juga akan bisa melihat apa yang tadi kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ini. Kita sudah baca tadi bagian frasa terakhir apa, saudara? Iya, inilah anak Allah. Ya, kalau begitu bapaknya Allah ada enggak? Ya, inilah yang kita harus jawab. Kita harus mengerti sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tadi itu ada di dunia ini ada kunci, anak kunci ini satu-satunya harganya 8 miliar. Tapi firman Allah mengatakan bahwa ada anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kita juga sudah melihat, kata Yohanes, kita telah melihat kemuliaannya. Ya. Kalau yang secara fisiknya, yang Phantom tadi juga belum saya lihat. Jadi tema khotbah hari ini Kristologi Apologetika Apostle of John. Jadi bicara tentang Kristologi sebagai jawaban atau pembelaan iman yang dilakukan oleh Yohanes bagian ke-8. Dia menyebutkan dia ini anak Allah. Ya,
kita belajar dari anak Allah ini, kita lihat kemarin dari sebagai statusnya, kemudian dari manusianya, kealahannya, dan their relationship, jadi hubungannya, relasinya, ya. Disebutkan dari tujuan Injil Yohanes ini, kita ulang lagi supaya saudara lebih ingat, saya juga lebih diingatkan kembali supaya kita percaya Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh iman kita beroleh hidup dalam namanya, ya. Kita sudah lihat setting belakang daripada Injil Yohanes, bahwa ada kepercayaan dekotisme, gnostik, dan kepercayaan kepada Yohanes Pembaptis. Nah, hari ini kita lanjutkan tentang siapakah anak tunggal Allah itu, yaitu Allah yang mengerjakan sesuatu yang luar biasa, realitas surgawi dibawa turun kepada manusia di bumi ini, ya. Saudara, siapakah anak Allah itu? Sebutan atau gelar anak Allah ini bukan langsung ada saja di Perjanjian Baru dan kemudian Yohanes menuliskannya. Di kitab Lukas di kitab Lukas juga dinyatakan anak Allah. Kemudian Markus juga menulis tentang anak Allah. Nah, sebenarnya anak Allah ini sudah dipakai di dalam Perjanjian Lama ketika Nabi Nathan mengatakan kepada Raja Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 14, mengatakan bahwa anaknya nanti, keturunannya itu disebutkan bahwa Allah, Yehova atau Yahweh ini, Adonai ini disebut, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Inilah janji yang disampaikan kepada Raja Daud oleh Nabi Nathan. Dan di dalam Yeremia 13 ayat 9 dikatakan bahwa dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka, dan aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Gambaran diberikan kepada Israel sebagai anak dari bapa. Yehova atau Adonai atau Allah yang Esa itu menganggap bahwa Salomo juga disebut sebagai anaknya, Israel juga disebut sebagai anak. Jadi frasa atau gelar anak Allah ini sudah ada sebelum kitab Yohanes dituliskan, sebelum dinyatakan. Yohanes sebelum dinyatakan bahwa memang ada panggilan tentang anak Allah, tetapi bukan ini yang dimaksud. Ini saya menjelaskan bahwa ada sebutan, kalau menjelaskan memang kenapa disebut anak Allah, karena ada bapaknya. Sebutan itu karena Allah sendiri diberi gelar Bapa. Kalau saudara berpikir logik, sekarang kalau Allah ini disebut Bapa, gak mungkin kalau tidak ada anaknya. Coba saudara renungkan dan pikiran, gak mungkin kita disebut sebagai Bapa, tetapi kalau tidak ada anaknya. Nah, demikian gambaran Allah disebut sebagai Bapa, kemudian Israel diakui sebagai anaknya. Nah, bagaimana dengan satu-satunya anak tunggal Allah yang kita sudah pelajari dalam seri ini? Dia adalah anak tunggal Bapa. Jadi is the special one, just only one, dan hanya satu-satunya. Ya, memang semua kita nanti disebut di dalam Yohanes 1 ayat 12, dan siapa menerimanya, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, tetapi di sini adalah anak tunggal Allah. Ya, kita belajar tentang anak tunggal Allah yang menjadi manusia ini. Dia katakan, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ini adalah anak Allah. Di dalam terjemahan King James Version dikatakan only begotten. Ya, satu-satunya, mempunyai keunikan. Seperti saudara tadi lihat, ada satu kunci ini mempunyai keunikan. Dan inilah yang lebih uniknya. Apa yang dikatakan tentang Yesus ini, anak ini bukan soal keturunan, bukan bicara hubungan biologis. Kalau tadi kita lihat di PL, saudara, bahwa Allah menganggap Salomo ini anaknya, bahwa Allah menganggap bahwa Israel ini anaknya. Apakah bangsa Israel dilahirkan dari Allah? Tentu tidak, kan? Apakah Salomo dilahirkan langsung dari Allah? Tentu tidak. Jadi tidak ada
anak Allah itu dengan Allah Bapa itu tidak ada namanya sebut hubungan soal biologis atau keturunan. Itu adalah sebutan dan gelar. Ya, tidak ada Allah itu punya anak. Ya, tapi dia menyebut kita, memberikan gelar kita sebagai anak-anak Allah. Demikian juga kepada Yesus. Dan uniknya yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang dan tidak semua orang dan tidak dimiliki oleh orang lain. Yesus itu mempunyai kemuliaan. Kalau tadi kunci tadi ada kemuliaannya dari titanium, kemudian dari bahan-bahan yang logam mulia, ya. Ini Yesus punya kemuliaan. Kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus tidak sama dengan kemuliaan yang dimiliki orang lain. Benda atau orang apapun. Itu menjadi keunikannya sebagai anak yang tunggal. Terus yang kedua adalah dia kudus, dia tidak berdosa. Ya, kemudian dia diutus ke dunia untuk membawa keselamatan, untuk menjadi keselamatan bagi manusia. Itu keunikannya dibanding dengan anak Allah yang lainnya. Anak tunggal Allah, Desmisiowan ini hanya satu-satunya ini dia mempunyai kemuliaan. Dia adalah yang kudus dan dia diutus ke dunia, masuk ke dalam dunia, yaitu untuk menyatakan keselamatan dan memberi keselamatan. Yang kedua, kedudukan Yesus juga unik. Karena apa? Dia ada sejak dalam kekekalan. Kalau tadi benda tadi dibuat, ya kan baru-baru aja, tidak ada. Makanya inilah yang disebut keunikan atau keistimewaannya. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun, tidak dimiliki oleh manusia atau yang diberikan gelar nabi sekalipun, rasul sekalipun, tidak ada. Hanya Yesus, makanya dia disebut anak tunggal Allah. Ya, saudara, siapakah anak Allah ini? Ya, Nathanael mengatakan, dan murid-muridnya sebagai rasul menyatakan, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel. Pengakuannya juga yang diletakkan oleh Yesus sendiri, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan, ya, tadi kudus, dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus, kedua tadi sudah diutus, jadi kudus, dia diutus ke dalam dunia ini, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata anak Allah. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Nah, di akhir perikop perjalanannya sebelum dia naik ke atas kayu salib menyatakan begini, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, sudah perhatikan, kami mempunyai hukum dan menurut hukum ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Inilah yang dinyatakan oleh para penghujatnya, para penentangnya, mengatakan bahwa ada hukum yang kalau menyatakan orang itu sebagai anak Allah, manusia yang menyatakan sebagai anak Allah, dia harus dihukum. Dan dihukumnya adalah kematian. Jadi di dalam background kehidupan jemaat dari Rasul Yohanes ini, mereka sudah tahu kalau manusia mengaku sebagai anak Allah, hukumnya mati. Inilah yang disebutkan satu-satunya atau anak tunggal Allah. Karena tidak bisa manusia, tidak bisa memiliki ini. Ya, keunikannya tadi sudah dijelaskan dan Yesus ini menyatakan ya, Allah. Oleh sebab itulah kata Rasul Paulus, kalau saya boleh mengutip Rasul membandingkan dengan tulisan Rasul Paulus, Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh dikuduskan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Jadi rasul-rasul juga menulis itu, bukan cuma Rasul Yohanes. Rasul Paulus juga menuliskan, menyatakan bahwa benar dia ini adalah satu-satunya anak Allah. Nah,
baca di dalam Yohanes yang kita sudah baca tadi, ayat 32 dan sampai 33 dikatakan, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh. Saudara perhatikan, aku telah melihat roh. Ada roh turun dari langit seperti merpati. Seperti merpati. Roh itu bukan merpati, seperti digambarkan. Dan ia, yaitu roh, tinggal di atasnya. Ada roh, ada identifikasinya. Ya, ini waktu Yesus dibaptis, ada Roh Kudus ini, ya, yang tinggal di atasnya. Dan aku pun, Yohanes Pembaptis pun tidak mengenalnya. Nah, yaitu Yesus tidak mengenalnya bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi dia, nah saudara, ini ada kata ganti orang dia ini adalah Allah. Apa? Yang mengutus aku. Allah juga mengutus Yohanes. Kita sudah belajar tentang Yohanes bahwa ada orang yang berseru-seru di padang gurun yang mempersiapkan jalan bagi Allah. Yang mengutusnya untuk membaptis dengan air. Yohanes Pembaptis diutus untuk membaptis dengan air. Telah berfirman. Jadi siapa yang berfirman? Dia ini. Dia siapa? Allah. Jadi ada roh yang turun dan tinggal di dalamnya Yesus, ya, dan tetapi dia Allah yang telah berfirman kepada Yohanes, jikalau Yohanes melihat roh itu, dikatakan roh itu berarti pneumatos, ya, turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, ya, nyanya adalah Yesus, dialah juga ada Yesus yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi dinyatakan di dalam perikop ini. Jadi anak Allah ini menunjukkan relasinya Allah Tritunggal yang disebut dengan Trinitas. Kita percaya bahwa Allah itu satu. Tapi dalam wujudnya Allah menyatakan dirinya, ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Allah Bapa, ya. Jadi kalau inilah jawaban dari apologetika daripada Rasul Yohanes. Apologetika itu menyatakan bahwa di dalam Alkitab tidak ada itu namanya Allah Tritunggal. Nah, ayat ini menyatakan sebagai dasar biblikalnya, ayat ini menyatakan di mana ada Roh Kudus, ada Yesus sebagai anak Allah yang satu-satunya yang tidak dimiliki oleh seseorang dimanapun juga di dunia ini dengan keunikannya tadi, ya. Jadi anak Allah itu menunjukkan adanya relasi Allah yang Tritunggal. Allah yang Esa itu di dalam kebagaimana Allah ini dinyatakan dia ada roh, ada pribadi anak, ada pribadi Bapa di dalam Allah yang Esa itu. Jadi adakah Allah Tritunggal di dalam Alkitab? Apa? Inilah dasarnya. Ya, saudara mempercayai atau tidak? Anak Allah menunjukkan adanya relasi dengan Roh Kudus. Dalam tadi Roh Tritunggal ini dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran. Dia yang diutus Allah. Dia juga yang dijadikan penolong sebelum Yesus nanti ke surga. Dia akan bersaksi tentang satu kebenaran. Dan kita dipimpin terus oleh kebenaran ini sampai kita tahu akan kebenaran dan seluruh kebenaran, yaitu tentang Yesus Kristus anak Allah. Dan Roh Kudus ini bersinergi bersama-sama dengan Yesus dalam karyanya. Jadi relasinya dengan Allah Tritunggal, relasinya dengan Roh Kudus, karena barang siapa yang tidak dibaptis dengan air dan roh, ia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara hari ini mungkin yang sudah dibaptis dengan air, saudara juga pasti sudah dibaptis dengan Roh Kudus ini. Dan saudara harus percaya itu. Pada saat saudara percaya bahwa saudara sudah dimenteraikan oleh Roh Kudus, ya. Anak Allah ini kemudian menyatakan, kalau tadi ada relasi dengan Allah Tritunggal, relasi dengan Roh Kudus, ini anak Allah menyatakan Allah yang benar. Nah, inilah menyatakan Allah yang benar. Sebutan gelar anak Allah, dia adalah Allah yang benar. Yohanes 3 ayat 3, siapakah yang menerima kesaksiannya? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Jadi yang menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, percaya bahwa Allah itu benar.
Dalam Yohanes 7 ayat 28 dikatakan, waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang kamu kenal. Jadi Allah, apa Yesus disebut Allah yang Dia yang benar. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini yang terus dikonter oleh non-Kristen, menyatakan bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan. Coba perhatikan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Terus dipisahkan, apakah Yesus Kristus itu bukan Allah yang benar? 1 Yohanes 5 ayat 21 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Siapa? Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Saudara bisa nyatakan, Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Dinyatakan di sini, satu-satunya hidup kekal itu adalah mengenal Allah yang benar. Siapa Allah benar? Ya Bapa, ya Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus Kristus dinyatakan sebagai Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya karena memang Dia adalah Allah yang benar itu, dengan sebutan sebagai anak tunggal. Kenapa Dia disebut anak tunggal? Itu karena Dia harus turun ke dalam dunia ini. Jadi Allah yang turun. Dan anak-anakku, waspadalah terhadap segala perkara. Hati-hati, ada yang mengaku mengklaim ada Allah yang benar. Memang Dialah satu-satunya. Satu, menunjukkan relasi antara Allah Tritunggal. Kedua, relasinya dengan Roh Kudus. Dia bekerja bersama-sama Roh Kudus. Roh Kudus bekerja sama dengan anak Allah ini. Dan anak Allah menyatakan Allah yang benar. Ya. Dan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Diulang lagi, kalau tadi di ayat 14 sebagai anak tunggal Allah, ya anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan. Anak Allah itu menyatakan Allah Bapa. Allah yang adalah Roh itu tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi sebagai anak inilah Dia yang menyatakan Allah yang adalah Roh itu. Ya. Seperti kunci ini, saudara, Dia hanya satu-satunya diciptakan di dunia, tetapi Dia tidak bisa menyelamatkan. Dia tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dia hanya bisa menyalakan mobil yang satu itu. Dia tidak bisa membuka kunci kerajaan Allah. Dia tidak bisa membuat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus Kristus mengatakan bahwa di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan akulah kebenaran dan akulah hidup itu. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah kunci satu-satunya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, inilah Allah ini, bahwa anak Allah itu yang berikutnya adalah Dia punya natur Allah dan manusia. Kenapa disebut anak Allah? Karena Dia adalah Allah yang mempunyai natur Allah dan natur manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Dan 1 Petrus mengatakan 3 ayat 8, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, supaya Dia menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu. Dan Ia, Yesus, yang telah dibunuh dalam kemanusiaannya, dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut. Saudara clear, saudara hari ini harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus adalah Allah yang benar itu. Dan Yesus adalah Allah dan manusia pada waktu itu. Dan sekarang Dia ada di dalam kerajaan surga, di dalam kemuliaannya. Kemuliaan yang tidak dimiliki oleh siapapun, oleh manusia ini. Dan kita tahu, dikatakan bahwa nanti Yohanes juga sudah menuliskan bahwa anak Allah ini, coba saudara, anak Allah ini berkuasa menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Inilah yang membedakan. Tidak sama dengan orang lain atau utusan atau rasul atau nabi manapun. Karena Dia yang memegang kehidupan kekal itu. Dan itu berlaku sampai hari ini. Bukan
bukan cuma waktu zamannya Yohanes Pembaptis saja. Dalam Rasul Yohanes dikatakan bahwa nanti penghakiman, ingat saudara, ada penghakiman ya, ada penghakiman. Dan itu seluruhnya diberikan kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak. Kita menghormati anak, menghormati bapak. Barang siapa menghormati anak, dia juga menghormati bapak yang adalah anak. Puji nama Tuhan, jadi kita mengenal sebagai kita mempunyai seorang kakak. Jika hari ini kita ada melakukan kesalahan dan dosa, ingat, ada anak Allah yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus adalah Allah yang diutusnya. Ya, jadi kita hari ini harus bisa menyaksikan Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah yang benar. Ya, itulah gelar atau sebutan Yesus sebagai anak Allah. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Inilah kasih karunia-Mu kepada kami ya Tuhan, bahwa Engkau telah mengirimkan anak-Mu satu-satunya. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan kehidupan kekal. Orang yang tidak percaya kepadanya, dia akan tetap ada di bawah hukuman itu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyatakan kepada kami, manusia yang berdosa ini, Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, satu-satunya yang tiada duanya ini Tuhan. Nah, dia menyatakan sebagai Allah di dalam ketritunggalan. Dia menyatakan relasinya Allah di dalam ketritunggalan. Dia bekerja bagi manusia untuk menyelamatkan kehidupannya. Dan dia mempunyai kemuliaan yang sama dengan Allah. Dan di dalam Allah kemuliaan itu dinyatakan. Ya Tuhan, harus kami percaya bahwa di akhir zaman nanti Engkau yang berkuasa menghidupkan seorang, mempunyai otoritas tentang kehidupan kekal ini Tuhan, yang akan menghakimi setiap orang. Dan Engkau menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Jika ada dosa, jika ada pelanggaran, biarlah kita mengaku dan bertobat. Ya, hari ini saudara belum percaya, tidak ada pilihan lain. Saudara harus percaya jika saudara ingin mendapatkan kehidupan kekal. Tidak ada pilihan lain untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena hanya melalui Yesus Kristuslah kita bisa mendapatkan kerajaan surga itu. Terima kasih Tuhan. Inilah jawaban, inilah apologetika Rasul Yohanes dinyatakan dalam Injilnya. Menjawab keraguan, menjawab skeptisisme, keraguan orang-orang saat itu. Dan hari ini firman Allah yang hidup, yang dan ya amin ini Tuhan menjawab keraguan setiap manusia yang belum mempercayai dan tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Tapi firman Allah menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang benar. Dan ingat, bukan saja Allah yang benar, tetapi Dia berkuasa menghadapi kehidupan, seluruh kehidupan manusia. Katakan bahwa yang pertama, Dia berkuasa atas segala yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kalau kami hari ini hidup, Tuhan, itu adalah karena kuasa-Mu, karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami hari ini sehat, hari ini berkecukupan, dan Tuhan, Engkau membuat kami terus membuka mulut kami, membuka perhatian kami, kegiatan kami ini untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang benar itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan, kasih setia daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus. Haleluya.